Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Para rawuh para lenggah sagung jamaah ingkang tugi hormatan, sumangga kita sareng-sareng pengaosan dalu menika kita awali kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi menapa ingkang kita kaji sareng-sareng sae kula ingkang ngaturaken materi saha panjenengan ingkang mirengaken sama-sama diberi hidayah oleh Allah sehingga bisa mengamalkan wonten ing panggesangan. Allahumma amin. Buah ilmu adalah amal. Terus kula panjenengan ada sebuah tantangan. Rutin saben malam Rabu ngaji, pengajian. Melih mangke subuh barokah pengajian, Jumatan nggih kita mirengke khotbah niku sami pengajian. Tantanganipun apa? Mampukah kita mengamalkan menapa sing kita mirengaken, kita pahami. Nawi satu ilmu menika hanya bisa kita dengarkan, kita kaji, tapi belum kita amalkan. Berarti ilmu menika sampun sae kita nindakaken menika ananging dereng beto manfaat. Lha wonten sebuah kalimat mutiara disebutaken al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samrotin. Ilmu sing urung diamalke ya ngerti ning urung ditindakake. Niku kados dene wit sing tanpa wonten buahipun. Manfaate kathah nggih. Nek wite gedhe iso nggih ngiyup yen panas. Nggih. Misalipun ilmu kala wau menawi kita amalaken maka bagaikan pohon yang berbuah kados pundi kawontenanipun pohon ingkang kita uriri supaya awet, saged kita ambil manfaat buahipun, senajan to ambruk dicagak-cagaki, diopeni. Lek wit sing ngenten mboten enten wohe, ambruk langsung potong. Nggih kayu bakar zaman semanten. Sakniki paling tinggi kayu papan yen napa witipun ageng. Nah, sama-sama ada manfaat, nah tapi kalau diamalkan jauh lebih bermanfaat. Ini kan nomor kali Bapak Ibu kita imutaken nggih. Dan ngaji ini pun ngeling-eling ketok. Ngeling ke sing lali, bener ke sing salah, mbon niku intine. Dan masuk kula ngaten niki ngaturaken ilmu, menyampaikan ilmu ya ben kula dhewe eling. Lan nek aku tumindak salah kula ngaten niki saged sareng-sareng kita leresaken. Nah, alhamdulillah kita bersyukur ugi wonten saben malam Rabu menika ternyata malam istimewa kangge warga jamaah Baitur Ridho. Kenapa kita sebut malam yang luar biasa? Karena satu, otomatis yen pengaosanipun bar maghrib kita awali pengaosan kala wau dengan sholat berjamaah. Ya, alhamdulillah nih kau kula salam noleh teng wingking jamaah kebak. Awal-awal komat rampung nembe sak sop rong sop dereng lengkap. Wah iki nyandi apa cacake do sing do melu lomba pitulasan nih. Wis rampung pitulasan. Nah, ternyata nggih menika wau masih membudaya sholat jamaah sing penting melu sholat. Tidak mengejar keutamaan. Apa keutamaan yang ada dalam sholat jamaah? Mengejar awal waktu.
Dados tiyang ingkang salat jamaah takbiratul ihramipun menika setelah imam ini punya kedudukan dan kelebihan yang luar biasa. Nggih. Dados Allahu Akbar, imam takbiratul ihram jenengan mengikuti Allahu Akbar, itu hebat. Meskipun sama-sama orang yang sholat jamaah, baik yang awal atau yang datang terakhir Arab salam lagi, melu gabung sholat jamaah, niku dihitung sholat jamaah. Tapi nilainya tentu sangat beda. Terus niki mung sifatipun ngimutaken sedayanipun. Jangan anggap remeh sholat jamaah. Untuk semua waktu sholat termasuk waktu-waktu sholat yang lain. Termasuk subuh terutama niki aja nganti telat pun. Yen ada anak kita, cucu kita kok iso ikut sholat subuh jamaah di awal waktu tanpa terlambat, wah hebat. Lek genep sesasi ngoten jenengan berkewajiban memberikan hadiah spesial datang putra utawi wayah ingkang atus kala wau. Sebab ini satu bentuk wujud seorang anak yang soleh, insya Allah. Tandanya apa? Salate subuh berjamaah lan ora telat. Nah, niki sebuah catatan. Yang kedua, kenapa warga Baitur Ridho ngadingan malam Rebo ini istimewa? Karena selain sholat jamaah, kita lanjut dengan kajian. Berarti dua keistimewaan, istimewa karena ikut sholat jamaah, istimewa karena ikut sholat apa? Ikut kajian. Majelis ilmu bolak-balik terangke satu majelis kumpulan yang di mana Allah memberikan rahmat dan para malaikat menjadi saksi serta Allah akan bangga atas apa yang kita lakukan pada malam hari. Mungkin tidak lebih dari 1 jam, tapi Allah sudah mencatat kita, insya Allah berdasarkan hadis Rasulullah, kita termasuk orang-orang yang dibanggakan di hadapan para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang dibanggakan Allah atau dibanggakan malaikat di hadapan makhluknya ini sebuah pengakuan yang pasti benar. Bukan isapan jempol istilahnya pun. Terus ketika Allah itu membanggakan makhluknya, seseorang di hadapan makhluknya, maka dia termasuk orang-orang yang benar-benar mulia. Bapak Ibu jamaah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi pembacaan hadis Riyadhus Shalihin. Tapi hadis ini tidak urut, jadi meloncat-meloncat nih. Kemarin nerangkan sholat jamaah, mengatur shop, kemudian wudhu. Nah, ini malah ada bab yang muncul yaitu tentang masalah azan. Bapak Ibu, ini sesuatu yang mungkin perkara yang tidak begitu kita perhatikan, tetapi ketika mengetahui ilmu tentang azan ini, kita akan mendapatkan satu pemahaman bahwa azan termasuk salah satu amalan yang sangat agung. Di mana syariat azan ini disyariatkan kangge kaum laki-laki. Wanita tidak disyariatkan azan. Terus ibu-ibu tidak boleh protes karena ini syariat untuk laki-laki. Kenapa? Barangkali kita sudah bisa menjawab sendiri. Ya, kira-kira apa kira-kira? Kok wanita tidak disyariatkan azan itu? Karena memang wanita itu dari segala sisi bisa memunculkan nyun sewu fitnah. Maka ketika sholat berjamaah, imam
salah dalam hitungan rakaat, kudune wis tahiyat akhir, isih lanjut pada sholat maghrib. Nah, untuk mengingatkan kalau laki-laki, makmum laki-laki kan cukup baca subhanallah. Nah, berarti imam harus perhatian, ada yang salah ini. Nah, wanita kalau ingin mengingatkan imam yang salah, cukup menepuk tangan. Nah, kenapa? Biar tidak mengganggu konsentrasi imam. Gitu? Jadi lek podo-podo imam salah diingatkan, kebetulan yang lebih dahulu mengingatkan itu kaum ibu-ibu dengan membaca subhanallah. Karena kita sering interaksi, mungkin imam mikirnya, Bu Endang maca subhanallah iki salahku apa ya? Nah, jadi mikirnya sapa sing muni baru ingat ada kesalahan saya ini. Nah, tapi kalau yang ingat laki-laki kan hal yang wajar, sehingga langsung imam fokus, wah ini ada yang salah. Nah, maka ini satu bentuk syariat yang mungkin sedikit berbeda, ya, beda antara laki dan perempuan. Termasuk azan, azan. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajid illa ayyastahinu alaihi la ashamu alaihi. Rasulullah menyebutkan atau mengatakan, andai kata manusia tahu tentang keutamaan azan dan menempati shaf awal itu kalau laki-laki paling depan, ya. Tsumma lam yajidu, entah karena sebab apa dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Ora iso azan, ora iso menempati shaf awal. Maka orang-orang yang tahu tentang keutamaan itu, dia akan memperebutkan itu, kesempatan itu meskipun lewat undian. Tapi ini tidak pernah terjadi untuk kita. Ayo sing diundi, sing kan do rebutan azan toh, diundi cek. Nah, karena bukan masalah apa-apa, tapi masalah keutamaan yang diperebutkan. Kalaupun kita ingin mengambil kesempatan ini harus undian, orang-orang yang tahu keutamaan azan dan menempati shaf awal itu, dia akan melakukan meskipun harus berundi atau diundi. Nah, ini Rasulullah menyebutkan dengan kata lau, sesuatu pengandaian yang mana seringnya orang itu tidak tahu gitu loh. Umpama ngerti, berarti maksudnya apa? Oke sing ora ngerti. Makanya nyuwun sewu niki, di mana-mana mboten gadingan tok. Kita kalau mimpin sholat itu shaf awal itu tidak ada sing do berebut, itu jarang. Ya ada mungkin kalau di tempat-tempat tertentu orang-orang yang ngerti itu dia akan berebut untuk ngambil shaf awal. Di mana itu? Di Mekah, di Madinah itu berebut itu. Nah, namanya dewe, dia rela untuk membersihkan orang lain. Jangan mau tengarep, mau tengking mawon. Nah ini maksud hadis itu seperti itu. Berarti di balik kalimatnya Nabi mengandung arti okeh wong sira mudeng sehingga dia tidak mengambil kesempatan itu. Nah, tetapi perlu diingat Bapak Ibu, terutama azan, ini nanti temanya tentang keutamaan azan. Azan itu adalah seruan. Dari kata kerja azana yu'adzinu, menyeru ya, menyeru.
memanggil. Dan ini berkaitan dengan syariat agama kita yang mengacu kepada citra agama, ya. Namanya apa itu citra agama itu? Ya. Jadi azan itu sendiri meskipun disyariatkan untuk laki-laki dan tidak pandang bulu siapapun laki-laki mukmin, muslim berhak azan. Tapi berkait dengan panggilan yang itu bersuara dan didengar oleh banyak orang, termasuk orang-orang kafir pun juga mendengar. Apalagi di era sekarang pakai pengeras suara. Beda dengan dulu hanya kita berdiri di atas panggung kemudian menyeru azan. Jangkauan suara tidak sejauh ini. Nah ini karena kita menjaga wibawa Islam, maka ini diutamakan. Diutamakan orang-orang yang punya suara yang baik. Ya. Bagi yang suaranya tidak baik, jangan loro hati. Wah, aku rasa azan, suaraku elek. Jangan. Panjenengan menjawab azan sama dengan azan padha wae. Tidak berusaha keras, kita hanya menirokke azan. Kan menjawab azanku sama dengan mengulang bacaan muadzin, sama. Nah, ini kenapa kita menekankan seperti ini? Karena begini. Jenengan sakit merasakan kalau saya tuh sangat tersentuh. Podo-podo masjid itu dikumandangkan azan. Yang satu muadzinnya pilihan, katakan Masjid Agung. Itu muadzinnya pilihan. Dibanding dengan masjid-masjid kita. Podo-podo lafalnya. Tapi nggak tahu, di situ ada sesuatu yang beda. Dan citra Islam yang baik itu akan dimunculkan lewat syiar azan. Maka kalau kita mengacu satu masjid-masjid yang agung, masjid gede, ya, kemudian di Makkah, Madinah itu tidak semua orang bisa azan, harus lulus sertifikasi itu. Ya, kalau di sana tidak sebatas bisa azan, tapi harus hafal Al-Quran, suaranya bagus, makhrajnya benar. Tapi nggak apa-apa, kita mengarah ke sana. Kalau kita kan azan itu, sing penting sapa sing gelem. Siapa sing gelem? Itu yang ditunjuk. Ini catatan koreksi kita bahwa Islam juga perlu syiar. Salah satu syiar itu ya azan itu. Maka tampilkan azan yang indah. Ya, lafal yang benar. Ya, mudah-mudahan tidak dosa, tapi kalau salah itu bagi yang tahu loh ya, bagi yang tahu itu di hati itu enggak enak. Ganjel itu. Misalnya ada lafal asyhadu alla, lanya harusnya panjang. Tapi karena terbawa irama mungkin asyhadu alla ilaha. Salah ini. La ilaha illallah gitu. Ini saya bagi yang ingin azan harus dicek dulu, di cross check dulu. Ki bacaku bener burung. Sebelum saya melantunkan azan yang didengar banyak orang. Kalau lafaznya salah kan artinya juga salah itu. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, lafaznya cepat. La ilaha illallah. Nah, ini berarti ada ilah selain Allah. Lah ini malah bahaya itu. Lane kudune panjang dibaca pendek karena terbawa irama. Ini ya koreksi untuk ke depan. Tahun berapa kita bisa mewujudkan Baitur Ridho, ada seorang muadzin yang menjadi daya tarik
warga sekitar. Kan kalau syiarnya indah, orang itu mesti dalam hatinya tergetar. Ya, mudah-mudahan dengan itu membawa pengaruh pada orang-orang yang mendengarkan. Nah, ini istilah keutamaan. Tapi kalau enggak ada ya saeneke wae, mosok masjid ra diadzani. Ya ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata azan itu satu amalan yang istimewa. Namun tadi saya sarankan meskipun istimewa dan kita punya berhak untuk mendapatkan itu, tapi kita kudu harus jujur ya, ngelenggono. Ya, misalnya kurang indah ya dipersilahkan yang lain yang mungkin perlu di antara jamaah ini ada yang ditunjuk. Syukur kalau mampu bisa mendatangkan muadzin. Saya sebenarnya membuka lowongan ini untuk Jumatan terutama. Jumatan saya hadirkan khotib ya sebagian besar dari luar, dan kalau ada muadzin yang bagus mengiringi sholat Jumat minimal itu. Biar syiar Islam dalam ibadah sholat Jumat itu lewat azannya, kemudian khotibnya, dan kemudian imam sholatnya. Ini betul-betul karena menyangkut banyak masyarakat jamaah. Nah, kita berharap dengan itu mereka bersemangat ya. Ternyata Islam itu indah. Nah, ini satu hadis yang kita sampaikan. Jadi dari hadis ini Rasulullah SAW secara sekilas ini menyebutkan bahwa tidak banyak orang tahu tentang keutamaan azan dan shaf awal. Makanya menggunakan kata lau, ya, andai kata. Jadi ini bermakna orang-orang itu tidak banyak yang memahami akan keutamaan ini. Kemudian hadis yang kedua, Bapak Ibu, ini sebuah keterangan bahwa Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Abi Sa'ad, beliau melaporkan atau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Sa'id Al-Khudri, bahwa beliau mengatakan sesungguhnya aku melihatmu senang mengembala kambing ya di pedalaman. Ketika kalian akan mendirikan sholat ya, ini kata Rabi, maka keraskanlah suara kalian meskipun berada di padang pasir atau padang yang luas. Jadi salah satu syariat yang kita boleh bersuara keras itu adalah adzan ketika sholat sudah tiba waktunya. Meskipun kita berada di tengah lapang, sing sholat jamaah hanya 2 orang, temennya dengan dia sendiri, pas mengembala kambing, masuk zuhur, silakan adzan yang sekeras mungkin. Meskipun keras mungkin nggak berdampak karena nggak didengar oleh orang-orang yang tinggal di sebelah, karena sangat jauhnya kita dari pemukiman. Itu pun disyariatkan untuk bersuara keras, ya. Sehingga ini tidak menyalahi toleransi kita dengan masyarakat sekitar kita meskipun beda agama, karena kita menjalankan syariat, ya. Meskipun ada sebagian yang punya wacana adzane aja banter-banter ndak berbagi wong. Sing tinggal di sekitar masjid itu ora mung Islam tok, ya enek wong agama liya. Toleransi dong. Nah, sebenarnya kita itu toleransi artinya bukan terus mengalahkan syariat yang memang disampaikan oleh Nabi.
Makanya kalau ada orang seperti itu, kita gambarkan saja, orang itu diberi penjelasan. Jenengan nanti tindak terminal mboten, ya, atau di bandara lah begitu. Coba kalau kita lihat di bandara, kita dengar, kita mau naik pesawat jurusan Jakarta. Ternyata sang petugas bandara kan juga akan menyampaikan, pesawat Air Asia jurusan ya Ujung Pandang. Bagi para penumpang silahkan ke boarding pass, ya, masuk pesawat maksudnya. Otomatis orang-orang yang akan ke Jakarta kan tidak terganggu toh. Oh, kuwi seruan orang-orang yang terbang ke Ujung Pandang. Oh, aku yang Jakarta kok. Walaupun dengar bolak-balik sebutkan itu. Terutama yang jam-jam akan terbang itu, ada penumpang yang masih belum masuk, diinformasikan terus itu. Kita nggak terganggu itu. Nah, sama dengan itu. Kita menyuruh adzan otomatis kepada orang-orang beriman. Nggak mungkin kamu yang tidak beriman diajak untuk sholat lewat suara adzan, nggak mungkin. Sehingga wacana ini sebenarnya saya katakan itu tidak tepat. Karena kita melaksanakan syariat sebagaimana yang disebutkan hadis riwayat Bukhari yang saya baca terjemahan tadi. Jadi Nabi itu menyampaikan kepada kita untuk seruan azan dikeraskan meskipun kamu berada di tanah lapang. Jadi sing salat ge wong loro adoh dari pemukiman, ya cuma adanya nggak usah keras-keras toh, nggak dengar. Enggak, tapi sunahnya keras. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bis shalah, ya, apabila azan untuk sholat itu dikumandangkan, saya tambahkan azan ini disyariatkan khusus sholat wajib. Sholat sunnah tidak ada azan. Makanya sholat Idul Adha, Idul Fitri meskipun jamaahnya banyak, ada khutbahnya juga, tidak azan. Nek Jumatan karena wajib, maka di situ ada azan. Maka di sini hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan idza nudiya bis shalah adbaras syaitanu. Bagaimana keadaan syaitan ketika ada muadzin yang menyerukan azan itu? Syaitan akan lari menjauh dari suara azan. Walahu turatun, sampai ngapunten ini bahasanya sampai terkentut-kentut saking pengen ndang melayu ben aja krungu azan setan itu. Sehingga ini saya analogikan, lek enek wong Islam krungu azan kok anyel kaya setan melayu-melayu. Nah ini mungkin orang itu ya karakternya seperti setan. Gitu. Wah itu seruan untuk sholat kok. Harusnya kita alhamdulillah diingatkan masuk waktu sholat, berarti kita ada kesempatan untuk ibadah dengan pahala yang besar. Malah anyel. Ya. Maka setan juga begitu, ketika ada orang azan, setan lari, terbirit-birit sampai terkentut-kentut, ingin jauh dari suara itu. Hatta yasma'ata ta'zina, sampai dia merasa tidak dengar muadzin. Jadi melayu ginjrit nih kok. Ning niki wonten hadis sebutkan lagi. Fa idza qudiya nida'u akbala. Kalau sudah selesai azan, azane rampung, setan sing melayu wau mara meneh. Nggih, mara nyang masjid meneh nyanggadingan mriki. Betahe napa? Arep nggodha wong salat. Nggih. Ini hadisnya begitu. Jadi jangan sampai wah, wis diadzani berarti setan barang wong adzan setane melu mriki.
Nggih. Nah terus niki sampai-sampai ini karena panjang saya terjemahkan saja, sampai-sampai setan ingin menggoda orang-orang yang sholat itu, termasuk dia tidak akan ingat rokaatnya sudah berapa. Terus diganggu dan dihembuskan untuk ingat sesuatu yang lain yang tadinya sebelum sholat tidak ingat lagi. Makanya ini ya ada gojekan begitu ya, mungkin. Karena setan ini tadi, nek wong nyaranke, lek golek apa? Golek kunci kat meruan sholat to, golek ketemu. Jadi kadang-kadang golek barang hilang pas sholat tuh lagi kelingan. Siapa sing ngelinge? Ya setan tadi, ngelinge lho kuncimu ning kono. Kuwi ndelok gletak-gletek. Oh iya. Akhirnya apa? Salate tidak kusuk. Kelingan barang sing hilang tadi. Makanya Bapak Ibu, memang sholat itu ibadah yang sangat istimewa, sangat mulia, maka dengan sekuat dan sekeras mungkin setan datang untuk menggodanya. Salah satu tamengnya, tolong ini diperhatikan, kalau ingin sholat itu terjaga dari godaan syaitan, jaga lurus dan rapat nasab. Ini yang banyak ditinggalkan. Jangan sampai kita merasa orang nyaman, sholat kok sek-sekan, suk-sukan, rapena orang nyaman. Jangan. Justru syariatnya rodok sek-sekan sidik itu loh. Tapi insya Allah tetap nyaman, tidak terganggu. Nah disitulah setan akan tidak bisa masuk untuk menggoda kita. Tapi kalau selama sop itu longgar, setan itu seperti kucing. Ya anak, kalau dalam hadis disebut anak kambing, cempe, sing ndelusup teng sikil-sikil awake dhewe itu, sela-sela kaki kita. Menggoda, bukan ikut sholat. Kadang-kadang wong sing nganyelke malah kelakar yang tidak baik itu. Ya beneran setan melu sholat. Nah, melu sholat piye wong nggoda kok. Menggoda. Sehingga sholat kita tidak fokus. Ya satu saat cobi, kita semua sepakat coba sholat dengan sop rapet, lurus. Seperti apa pengaruhnya dalam diri kita? Dicoba sepisan-pisan ngoten. Lek penak terus karena ini syariat. Bukan masalah penak. Kalau itu memang terbukti atau tidak terbukti, tetap kita lanjutkan sholat dengan sop rapat dan lurus. Nah ini ternyata begitu. Okay? Jadi azan itu melarikan setan dari kita, tapi setelah selesai azan, setannya datang lagi, udah lagi. Lek wis masuk masjid, menggoda kita, diatasi, jangan sampai berlanjut menggodanya dengan tadi. Kalau sholat jamaah lurus rapat barisan sholat atau shop dalam sholat. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW berkata, "Idza sami'tumun nida'a faqulu kama yaqul muadzin." Jadi ini kita sudah tahu, yen awake krungu adzan maka disunahkan untuk menirukan suara bacaan muadzin. Kecuali apa? Hayya 'alas shalah, al falah itu kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, berarti ikuti. Ya. Makanya bagi para wanita yang tidak disyariatkan azan dengan menjawab itu sama, pahalanya sama. Ya. Kemudian kita yang mungkin karena nyun sewu ya, untuk kriteria muadzin belum memenuhi, wis aku tak ngalah wis ora adzan. Ning jenengan tetap menjawab suara muadzin ketika melafalkan azan sama. Pahalanya sama, enggak ada bedanya. Bahkan ini disebutkan
siapa yang berdoa setelah azan itu selesai. Jadi azan selesai, yang berdoa tidak hanya muadzin. Kita pun juga disunahkan untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ini harusnya hafal ini ya kita. Wa sholatil qa'imah. Nah, terusnya. Ya. Baik yang azan atau kita yang mendengarkan disunahkan untuk melafalkan doa ini. Satu di antaranya adalah doa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Siapa yang berdoa maka syafaatku, kata Nabi, halal baginya pada hari kiamat. Jadi kita berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Hanya menjawab azan dan berdoa setelah azan. Maka wajib, semuanya harus hafal doanya. Insya Allah hafal. Maksud sudah bertahun-tahun ya. Jadi kalau azan selesai, itu kita walaupun posisi di mana, yang penting kita dengan azan kita berhenti sebentar. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was sholatil qa'imah dan seterusnya. Enggak panjang itu. Karena ini kita mengejar apa? Mengejar syafaat Nabi. Kita ingin besok di hari kiamat dengan segala problema yang ada di sana, kita berharap mendapat syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan dari Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu adalah seorang yang satu-satunya diberi hak prerogatif oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Salah satu yang disyafaati atau yang diberi pertolongan adalah orang-orang yang menjawab azan kemudian berdoa. Tadi doanya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Jadi nyuwun sewu, lek doa-doa yang lain mungkin kita tidak wajib menghafal. Tapi kalau hafal lebih utama. Tapi kalau azan, baik yang azan atau kita yang mendengarkan, disyariatkan, dianjurkan untuk berdoa, sama-sama berdoa. Doanya sama, sing azan podo harus sing jawab. Kenapa? Harapan kita mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentu waktu-waktu ijabah, ketika azan sudah selesai, tentu ada jeda waktu. Disitulah kata Nabi, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Tidak disangsikan, doa pasti dijawab oleh Allah, diijabah apaan? Antara adzan dan iqamah. Nah, ini saya kira ini sudah sering disampaikan. Maka kalau kita selesai sholat tidak berdoa enggak apa-apa. Karena sholat sendiri sudah ada doa-doa yang memang itu ya baik untuk kita dibaca. Dan itu semuanya lengkap isinya, sempurna. Nah, di luar itu kita berdoanya mengambil momen antara azan dan iqamah. Menoleh rawe nurut awan, dungane kata lumayan waktu nih. Saya ngepasi azan, merasa sempat dongo. Padahal waktunya ijabah. Ya, jadi keuntungannya kita flashback kembali. Dulu kita sampaikan hadis Nabi, orang yang datang untuk sholat jamaah dan menunggu iqamah atau menunggu azan, dari menunggunya dalam keadaan suci dia menunggu itu, menunggu azan, iqamah, sholat jamaah, satu rangkaian, maka selama itu pula Allah catat sebagai orang yang sholat selama masih tetap berwudu, belum batal. Jadi keuntungannya itu. Dan ini wis cetha ning biasanya awake dhewe jujuk. Cek suwe iki komate. Masih lah timbangane tengok nang omah mbok ndang mangkat itu. Ini salah satu pengamalan ilmu sing pun nate disampaikan berkali-kali. Kok urung iso ngamalke, dicoba, dipaksa kita.
Terutama sing wis enggak duwe gawean ning omah nganggur wis ngopo to? Tur engko ya nyang masjid lebih awal lebih baik. Nggih. Dah, nggih. Saya kira ini sedikit yang kita sampaikan, materi yang sederhana tapi mengandung keutamaan yang agung dan kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.